Salam jumpa pemirsa, kembali lagi dalam Asa Cita untuk memberikan langkah bersama, wujudkan asa. Bersama saya Mia Rusmayanti, inilah Asa Cita selengkapnya untuk Anda. Dari dapur untuk negeri, di Kabupaten Sumbawa Barat, tepatnya di Kecamatan Brangrea, telah berdiri sebuah dapur yang menyediakan makanan bergizi gratis untuk 2.971 penerima manfaat. Dapur ini tidak hanya memasak makanan, tetapi juga meracik harapan untuk generasi tunas bangsa. Dapur makan bergizi gratis berukuran 2.000 meter persegi ini berada di Kecamatan Brangrea, beroperasi sejak Februari 2025, memberikan pelayanan makan bergizi gratis kepada 27 sekolah dengan 2.971 penerima manfaat. Dapur ini dikelola oleh Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi atau SPPG yang merupakan bagian dari Badan Gizi Nasional yang memiliki tugas menyiapkan makanan bergizi gratis sesuai standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional, memastikan kualitas dan kuantitas makanan bergizi terpenuhi, mengelola dapur, dan proses distribusi makanan, serta bekerja sama dengan ahli gizi dan akuntan untuk pengawasan gizi dan kelancaran distribusi. Dari bangunan sederhana ini, 50 orang pekerja secara profesional dengan penuh tanggung jawab bergantian mempersiapkan bahan baku, memasak, menyiapkan makanan, dan menghantarkan langsung kepada penerima manfaat dengan menu beragam dan berbeda setiap harinya, menyesuaikan dengan bahan baku yang tersedia dan kebutuhan gizi anak-anak. Memang latar belakang MBG ini ya untuk pemenuhan gizi, terutama gizi dari siswa-siswa dan juga ada juga peserta non didik ataupun 3B, bumil, balita dan juga ibu menyusui. Latar belakangnya selain pemenuhan gizi ini juga tujuan yang lainnya yaitu untuk meningkatkan perekonomian di daerah tersebut. Seperti itu. Keberadaan dapur manfaatnya dirasakan untuk mendukung perekonomian masyarakat sekitar. Mereka yang dilibatkan bekerja di dapur ini berasal dari warga sekitar. Selain itu, pemenuhan bahan baku juga berasal dari petani dan pengusaha lokal. Untuk bahan bakunya sendiri kami mengambil rata-rata memang dari supplier yang bukan dari kecamatan ini. Namun tidak menutup kemungkinan kami tetap mengambil di sini. Misalkan untuk pemenuhannya seperti sayur dan buah memang sulit apabila kita tetap memaksa untuk mengambil di daerah ini. Pemenuhannya sendiri 70%-nya bisa saya ambil di Pulau Seberang atau kita di sini Pulau Lombok, karena Pulau Sumbawa ataupun KSB ini sulit, bukan produsen namun konsumen. Misalkan saja seperti sayur, buah, dan juga ayamnya sendiri, kami rata-rata mendatangkan dari Lombok. Walaupun menggunakan supplier lokal, namun barang-barang ini tetap didapatkan dari Lombok. Sehingga saya rasa untuk anak-anak muda, apalagi petani-petani di Kabupaten Sumbawa Barat, mulai berbenah untuk menanam bahan baku ataupun sayur-sayur dan buah-buah yang diperlukan, sehingga program ini dapat berjalan secara lancar. Malindo merupakan salah satu mitra dari SPPG Brangrea. Dirinya rutin mengantarkan sayur-sayuran dan buah-buahan sebanyak 500 kg dalam sehari. Terkadang ia kewalahan dalam memenuhi permintaan dari SPPG karena terbatasnya jenis sayur-sayuran tertentu maupun buah-buahan yang ada di Sumbawa Barat. Sehingga ia mendatangkan dari Pulau Lombok
untuk memenuhi standar menu yang diterapkan SPPG Brangrea. Di buah-buahan seperti pisang itu sih, karena pisang hijau itu kan tidak berbuah setiap kan. Jadi ini kan pisang hijau ini pisang lokalan, bukan imporan. Kalau kita ambil imporan kan harganya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sini, terlalu tinggi. Kalau dari luar itu berkisaran 25 per kilo, sementara kita kan memberinya lebih murah dari itu kan sekitar 13.000 per kilogram. Jadi topang bagi dua dari harga yang sudah ditentukan dari sana. Yang dibutuhkan itu memperdayakan orang lokal. Jadi kebetulan saya kan semuanya hampir lokalan. Dari pisang maupun sayuran itu kebanyakan dari lokal. Dan kita sekarang upayakan masyarakat itu menanam, kan di sini jarang buncis kan, kita usahakan penanamnya itu menanam buncis pada saat ini. Aroma masakan menyeruak sejak fajar menyingsing dari dapur semi permanen ini. Semangat para pekerja memberi harapan di tengah keterbatasan ekonomi dan akses pangan sehat. Makan bergizi gratis tidak sekedar menyuapi, namun juga mengedukasi. Baginya, makanan didistribusikan menggunakan kendaraan roda 4 khusus yang dapat menjangkau setiap lokasi sasaran. Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan sesuai masing-masing jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga jenjang sekolah menengah atas maupun sekolah menengah kejuruan. Tidak hanya dalam memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat, pemberian makan bergizi gratis juga mengajarkan anak-anak untuk menerapkan pola hidup bersih, sehat, dan pendidikan berkarakter. Para guru secara sabar mendampingi anak-anak untuk mencuci tangan sebelum makan, lalu dilanjutkan dengan berdoa bersama sebagai wujud syukur. Seperti inilah wajah anak-anak ketika menyantap dengan lahap makan bergizi gratis yang dibagikan. Senyuman dan rasa gembira menghiasi ruang kelas seolah menjadi lukisan kebahagiaan sederhana. Sepiring nasi hangat dengan lauk yang lengkap menjadi wujud kasih sayang yang nyata, memberi tenaga dan harapan sebagai penyemangat untuk menjemput masa depan yang cerah. Keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak untuk datang ke sekolah dengan keadaan perut kosong. Hal ini tentu saja mempengaruhi motivasi mereka untuk hadir dan berpartisipasi di kelas. Namun program makan bergizi gratis akhirnya berdampak secara nyata terhadap tingkat kehadiran peserta didik di sekolah.
Kami punya motivasi untuk datang ke sekolah. Misalnya kalau kemarin-kemarin ada yang absen, tapi dengan adanya kegiatan ini, beberapa siswa itu termotivasi untuk datang ke sekolah. Kemudian yang lainnya adalah peningkatan konsentrasi siswa dalam belajar yang berdampak pada prestasi belajar siswa. Nah, karena ini rutin diberikan dari hari Senin sampai hari Jumat, ini juga membantu orang tua dari segi anak-anak belanja di sekolah. Jadi karena sudah disiapkan makan oleh MBG, jadi anak-anak kurang belanjanya. Kurang belanja, kemudian makannya rutin. Jadi anak-anak lebih sehat begitu Mas, lebih sehat, kemudian lebih terlihat kualitas dari kegiatan yang dilaksanakan, terutama di kegiatan belajarnya di kelas. Di SMPN 1 Brangrea, sebanyak 359 orang menerima makan bergizi gratis sejak awal Februari 2025. Pihak sekolah sangat mengapresiasi program makan bergizi gratis ini karena meningkatkan semangat peserta didik untuk menimba ilmu. Harapan kita ke depannya supaya bisa berlanjut. Masalah MBG ini supaya bisa berlanjut. Ketika nanti berlanjut, akan di kemudian hari nanti akan diberikan kan siswa-siswi yang akan masuk dari jenjang SD, masuk ke SMP ini. Ya, akan berlanjut. Mudah-mudahan MBG ini berlanjut terus sampai nanti. Itu harapan kita. Kalau bagi saya itu makan siang gratis itu kayak misalnya kita kehabisan uang pada siang hari gitu, terus adanya makan siang gratis, terus kita tidak lapar lagi. Menunya diganti setiap hari. Di balik semangat anak-anak ini tersimpan upaya besar menghadirkan agar mereka bisa tumbuh bukan hanya sehat tetapi juga cerdas. Gizi yang cukup disajikan dengan bersih dan bervariasi membuat sejumlah siswa sangat senang dengan program ini. Karena terkadang mereka dapat menikmati menu makanan yang jarang mereka temukan di rumah. Kan agak garing juga kalau Sabtunya kita nggak ada makanan. Udah kebiasa dari hari Senin sampai Jumat kita udah makan, terus Sabtunya nggak ada, jadi garing kan. Otomatis uang belanja juga terpotong karena kan kita juga udah dikasih makan gratis. Otomatis belanja juga nggak terlalu banyak-banyak juga. Terbantu juga ekonomi di rumah. Program makan bergizi gratis bukan hanya soal pangan. Ini merupakan investasi masa depan. Sebuah Asa Cita akan kembali hadir dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami setelah jeda berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Asa Cita. Pemirsa, makan bergizi gratis tidak semata tentang isi ompreng, tetapi juga tentang siapa yang terlibat dalam mengisinya.
Dari petani ke ompreng anak-anak, inilah jembatan antara harapan, kesehatan, dan kesejahteraan. Makan bergizi gratis memberi peluang untuk peningkatan ekonomi di Kecamatan Brangrea. Program ini tidak hanya berfokus pada gizi anak, tetapi juga memberi peluang bagi petani, peternak, dan pelaku UMKM lokal untuk terlibat menjadi bagian dari rantai pasok bahan baku. Pemanfaatan pangan lokal dapat menjamin kesegaran dan kualitas, sehingga dapat menciptakan siklus ekonomi baru yang berkelanjutan, membuka lapangan pekerjaan, dan menumbuhkan kemandirian pangan di daerah. Dengan pendekatan ini, makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi gerakan membangun ekonomi dan kedaulatan pangan dari daerah. Pemenuhan ataupun mendorong program bisa memaksimalkan hasil lokal, baik sayur ataupun buah gitu ya, selain padi dan jagung memang tetap kita dorong di hampir setiap rapat dengan pemerintah daerah gitu. Terutama untuk kebutuhan sayur mayur, karena kita tidak menutup mata memang juga masih banyak dipasok dari teman-teman Lombok. Ini jadi satu PR besar, tapi juga sudah mulai menjadi perhatian khususnya di era pemerintahan baru ini, kebijakannya juga memang untuk menyasar pada ketahanan pangan. Gitu. Jadi mungkin alhamdulillah insya Allah masuk dalam program-program baik di 5 tahun mendatang. Mayoritas bahan, mayoritas dari luar ditantang, itu kan suatu kondisi yang tidak bisa kita pungkiri. Tetapi dalam beberapa bulan ke depan kita harus target. Mereka sudah bergerak. Mereka sudah harus membuat suatu usaha yang real. Karena apa? Program inilah tempat mereka seakan menjadi pemasarannya. Jelas mereka berusaha, jelas mereka jual kemana. Karena suatu saat pemasok-pemasok dari luar juga akan kewalahan. Maka di KSB Sumbawa Barat ini pun akan bergerak. Ini salah satu respon kami untuk menghadapi itu. Dan saya pikir programnya bagus sekali. Sehingga kebijakan Pemda melalui regulasinya, persetujuan DPRD, tertentulah apakah item di situ tidak boleh dari luar kah. Selama barang itu masih disiapkan dan bisa diusahakan di tataran lokal, tidak boleh didatangkan dari luar. Tapi kalau buah-buahan, jeruk misalkan, apel yang tidak bisa kita tanam di wilayah kita, tentu ya kita angkat tangan. Tidak bisa, tapi minimal
pengusahanya, pengusaha lokal gitu. Karena ini kan multi flyer effect terusnya di bidang ekonomi. Apalagi kami di sini kalau bisa ya mahasiswa berperan, ya kan? Dengan adanya kebijakan pemerintah, itulah yang membatasi dan memberikan perlindungan kepada masyarakat supaya masyarakat KSB ini bergerak, perekonomiannya lebih berkembang. Hari ini 12% pertumbuhan ekonomi KSB sudah bagus dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain di NTB. Apalagi dengan adanya itu, gebrakan itu, regulasi khusus masalah ini akan lebih dahsyat lagi. Dengan kekayaan alam sekitar dan budaya lokal, program makan bergizi gratis tumbuh menjadi gerakan sosial yang menyatu dengan identitas masyarakat. Bukan hanya mengenyangkan perut, tetapi juga menguatkan jati diri bangsa. Untuk pemenuhan sayur mayur gitu ya, kemudian buah memang menjadi satu kendala lain dari sisi konsumsi kita. Karena memang banyak petani-petani kita ini hari ini masih menanam padi, nanam jagung, karena mungkin dilihat dari sisi nilai ekonomisnya juga cukup bagus. Tapi juga tidak menutup mata bahwa ada juga banyak petani yang milenial ini mulai untuk hortikultura, kemudian menanam sayur mayur, termasuk juga buah. Tapi memang buah juga yang dipilih buah yang musiman gitu ya Mas. Misalnya kayak melon kuning atau timun suri gitu ya. Dan lain sebagainya yang memang bisa dikerjakan. Kemudian ada juga yang sekolah-sekolah seperti SMK di Brangene itu juga sudah mulai rutin menanam sayur mayur dan doya horti, buah juga untuk bisa dipasokkan kepada masyarakat. Makan bergizi gratis bukan sekedar janji. Komitmen ini perlu dijaga dan diawasi agar program ini berdampak luas serta berkelanjutan. Setiap suapan tidak hanya menjadi bekal terbaik untuk masa depan generasi tunas bangsa, namun juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Asa Cita kali ini. Memberikan langkah bersama, wujudkan asa. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mia Rusmayanti pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.